Berikut adalah amalan bagi para pejalan spiritual untuk membangkitkan kesadaran akan diri sejati. Ini merupakan tugas yang sangat penting yang merupakan ajang mujahadah untuk menemukan kesejatian. Kenapa mengenal diri sejati sangat penting? Sebab dengan kesejatian itu pula manusia akan mencapai hakikat diri serta terbukanya kebenaran, pengakuan, serta kesaktian adanya Allah secara hakiki, yakni ma'rifatullah. Amalan ini sudah ada sejak era Islam di Jawa yang diajarkan para wali songo. Meskipun berbahasa Jawa yang terasa ada menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat, namun ajaran yang disampaikan tetap memunikan ketauhidan kita kepada Allah. Tata laku amalannya adalah yang pertama, senantiasa membersihkan diri dari dosa dan kesalahan yang disengaja. Yang kedua, senantiasa mengendalikan nafsu birahi, nafsu mata, nafsu telinga, nafsu akal, ungkapan Jawa, menutupi babatan hawa sangat atau penutup sambil lubang dalam diri sendiri. Yang tiga, mengendalikan hati. Yang keempat, membaca doa di bawah ini seusai sholat fardu maupun sholat sunnah yang lain. Tidak ada jumlah berapa kali harus dibaca. Doa juga boleh dibaca sewaktu-waktu agar senantiasa mengingat Allah dimanapun tempatnya seiring dengan nafas. Yang kelima, doa perlu dihayati artinya serta diperdalam maknanya. Doanya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Masuknya nafas karena Allah, keluarnya nafas karena Allah. Yang mengadakan hidup itu Allah. Otak diletakkan atas kodrat Allah. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Penjelasannya yang paling sederhana, memikirkan sumber hidup adalah masuk dan keluarnya nafas yang merupakan kodrat Allah yang tidak bisa dicegah. Manusia hanya menerima dengan pasrah dan dari kekuasaan Allah yang meliputi nafas, sehingga dengan patuhnya nafas tanpa kecuali totalitas, bahwa yang mengadakan hidup adalah Allah, di mana seluruh makhluk, apakah itu binatang, manusia, tumbuhan, serta bumi, matahari, semuanya bergerak dinamis atas sifat hidup Allah, Al-Hayyu. Otak adalah merupakan bentuk kekuasaan Allah atas manusia, yang mana manusia diwajibkan berpikir. Apabila kita rutin mengamalkan riyadhah ini, hanya Allah kita akan dituntun ya, menemukan kemana muaraf pencarian diri sejati secara universal. Kita akan menghayati mulai dari kesadaran fisik sampai kepada kesadaran transendensial, di mana kesejatian manusia adalah sesuatu yang bukan fisik dan bukan kesadaran yang muncul dari raga ataupun otak, bahkan juga bukan dari rasa atau batin kita, namun kesadaran yang lahir karena pemberian Allah. Dan dengan kesejatian inilah manusia menuturkan buktinya kepada Allah sebagaimana fitrahnya. Apa dan siapa manusia sebenarnya, hal ini tidak akan bisa terpahami menjadi suatu kesadaran apabila pikiran dan jiwa kita tidak pernah dibawa ke dalam jiwa secara nyata. Sejak bayi kita tiba-tiba lahir dengan proses alami. Ia lahir bukan karena permintaan dan kehendaknya. Ia tidak mengerti untuk apa dilahirkan. Ia tidak punya apa-apa, bahkan telanjang serta malu pun tidak punya. Kemudian sekelilingnya memberikan kesadaran secara bertahap, mulai dari pemberian nama dan identitas kelamin.
dan batasan kesadaran yang sangat sempit. Kesadaran ini membuat terikat kepada sebatas apa yang ia terima dan ia ketahui, sehingga sang diri terbelenggu dan tersesat dalam ketidaktahuan siapa yang sebenarnya diri ini. Identitas diri palsu ibarat pakaian yang menimbulkan ikatan pada jiwa seseorang. Jika manusia melakukan sikap yang mengikat dengan dunia sekelilingnya, jiwanya akan terkungkung dan kesadarannya terbelenggu. Oleh karena itu, manusia dalam hidupnya harus selalu berusaha mengurai ikatan terhadap dunia sekitarnya. Maksudnya, manusia harus mulai menyadari keterbatasan diri yang selama ini dijerumuskan oleh pengetahuan yang didapatkannya. Diri ini bukan hanya terbatas pada mata, telinga, kaki, serta anggota tubuh yang kelihatan. Kesadaran ini harus dilakukan dengan latihan dan pengisian ilmu pengetahuan tentang diri secara iman, transendensial, dan pengalaman langsung. Manusia bukanlah tubuh yang padat atau baku, bahkan pembentuknya bukanlah benda atau zat-zat semata. Akan tetapi, aksi amal perbuatan yaitu aliran berangkai dari peristiwa-peristiwa. Tidaklah aliran berangkai dari peristiwa-peristiwa, tidaklah mengherankan bahwa dari bahan-bahan yang sangat labil ini terbentuklah alam yang selalu berubah-ubah, menjelma dari bentuk ke bentuk, mengikuti suatu proses evaluasi, berubah dan berganti. Kesadaran pun berubah meluas menjadi kesadaran universal, yaitu kesadaran yang tidak ada batasnya. Wujud raga ini tidak lagi sesempit dulu. Aku tidak lagi sebatas kepala, tangan, dan kaki saja. Akan tetapi badanku adalah angin yang bergerak, atom-atom yang bertebaran, serta bergantian saling tukar dengan benda-benda yang lain. Badanku adalah butiran-butiran zarah yang saling mengikat. Ya, aku saling ikat dengan tumbuhan, binatang, bumi, serta dengan angkasa yang maha luas. Badanku adalah jagat raya, di mana kesadaran sudah berubah luas dan menjadi satu kesatuan dengan semua yang ada. Apabila zat-zat tubuh manusia dan benda-benda dalam alam sudah dipahami sebagai rangkaian kejadian-kejadian, serta menurut kemauan sunatullah, maka sebenarnya atom-atom bergerak bukan atas kemauannya sendiri, akan tetapi ada sosok yang bukan dirinya, di mana atom-atom itu bergerak mengikuti kekuatan yang maha besar. Itulah metamorfosis yang hidup, yang perkasa, yang meliputi segala benda, ialah Rabbul Alamin. Pada kesadaran ini, sebaiknya kita berhenti sejenak dan no mind, jangan berpikir. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun hati dan pengetahuan dengan tetap mematukan jiwa dan tubuh kita ke hadirat Allah yang Maha Suci. Apabila kita meluruskan pandangan jiwa dan tubuh kita terhadap perintahnya, serta menundukkan dan memasrahkan segala ketaatan, tubuh ini akan taat seperti taatnya alam semesta tanpa kita rekayasa. Ia akan hidup seperti hidupnya alam, serta ia akan tertebut seperti teraturnya matahari serta planet-planet yang tidak berbenturan. Ia akan patuh secara otomatis bahwa adanya diri dan alam semesta ialah mengajak kepada kesadaran untuk sampai kepada pembuktian adanya Allah yang Maha Esa. Ya, terakhir di tahun ini terasa suasana batiniah kita tidak tenang dan gelisah karena terpengaruh oleh suhu. Semoga kita selalu diberikan ketenangan dan ketabahan. Terima kasih.